Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang lagi. Kita kali ini bertemu di pertemuan ketiga ya ini ya. Memanusiakan manusia. Jadi ini sebenarnya judul aslinya Human Factor. Jadi kita akan ngomongin manusia itu kayak gimana di mata kuliah IMK. Interaksi manusia di komputer. Karena ternyata pada kenyataannya orang-orang programmer ini meskipun mereka itu manusia, tapi mereka nggak dong, mereka nggak paham gimana cara bikin sebuah sistem, sebuah aplikasi, sebuah produk yang gampang digunakan oleh manusia gitu. Oke, untuk hari ini kita akan bahas 5 hal. Yang pertama adalah tentang manusia dan komputer itu kayak gimana. Kemudian proses informasi ditransform itu kayak gimana. Nomor 3 nanti bahasa, seberapa penting sih sebuah bahasa itu. Dan yang terakhir adalah ergonomik. Ergonomiknya itu apa sih ergonomik itu sampai terakhir warna. Gitu ya. Oke. Yang pertama sebenarnya ketika kita mau tahu HCI itu kayak gimana, bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi, itu bisa dilihat dari 3 hal ini sebenarnya. Dari 5 materi tadi, intinya sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu memproses sebuah informasi, kemudian ada bahasa, komunikasi, dan interaksi itu kayak gimana, dan yang terakhir adalah ergonomik. Gitu ya. Oke, jadi ini contoh ketika Human Information Processing itu contohnya Google Map. Kalau kalian lihat Google Map yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu pasti berbeda. Semakin tahun itu titiknya semakin banyak. Itu kenapa kayak gitu? Karena semakin banyak orang meng-share lokasinya. Bahkan kita bisa tahu Google Street View-nya gitu kan. Kalau teman-teman coba ke luar kota, ke tempat yang baru, ini benar-benar bantu banget ya. Mana sih musola terdekat, apalagi kalau ke Thailand gitu, kita mau sholat tuh susah banget. Itu dengan Google Map ini mudah. Jadi kalau dulu kita mau jalan-jalan ke sana susah ya. Tapi gimana membuat proses itu yang jadi masalah gitu. Kemudian tampilan informasinya pada explore Instagram disesuaikan dengan user interest. Jadi kalau di Instagram ini kalian tergantung kalian nanti lihatnya apa, nanti dia algoritmanya dia akan mengikuti gitu. Sama juga di Facebook juga, bahkan Google juga sama. Itulah kenapa kalian kalau di YouTube iklannya akan sesuai dengan apa yang kalian browsing dekat-dekat ini. Itu karena Google menggunakan tadi data-data kalian, gitu kan? Kemudian ada bahasa. Jadi Google Translate ini sekarang bahkan sudah ada bahasa Jawa dan ada bahasa Sunda. Wah, itu kenapa sih kayak gitu? Ya itu tadi. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya EMK ini tujuannya adalah gimana mempermudah kita manusia berinteraksi dengan komputer. Di PES 2015, apalagi PES 2021, wah itu udah real banget. Antar mukanya itu mirip banget dengan kondisi yang ada di lapangan. Ergonomik itu gimana sih sebenarnya? Itu akan mempermudah kita. Contoh mouse, bentuk mouse-nya dulu kotak kayak gitu. Nah, sekarang sudah berubah bentuk kayak gini. Jadi yang hitam itu ya. Bahkan sekarang sudah ada yang bentuknya lonjong gitu, kemudian kalau ditekuk baru jadi mouse gitu. Oke, intinya ada 3 hal ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan bahas manusia sebagai pemroses informasi. Intinya pasti semua informasi yang datang itu kita terima, ya kan? Dengan proses input, kemudian ada proses output gitu. Inputnya pakai apa? Macam-macam. Bisa bentuknya keyboard, ya kan? Bisa bentuknya kamera, bisa bentuknya indera penciuman. Nah, nanti kita lihat lagi. Kemudian setelah ada input dan output, semua informasi tadi disimpan di dalam sebuah ingatan atau memori kalau bahasa komputernya ya. Kemudian diproses, diaplikasikan dengan berbagai cara. Intinya kayak gitu aja. Cuma kemampuan ini itu beda-beda masing-masing orang. Nah, contohnya apa? Yang mohon maaf, mungkin yang difabel, yang mungkin dia dulu punya tangan, tapi karena suatu hal akhirnya kecelakaan, tangannya mungkin ada satu jarinya yang nggak bisa dipakai. Itu kan akhirnya nggak bisa ngeklik, nggak bisa ngetik di keyboard secara cepat. Itu kemampuannya beda. Atau bisa juga orang yang lagi flu. Ini lagi corona ya, lagi rame banget. Orang lagi flu nggak bisa mencium bau-bau aroma-aroma yang harum contohnya. Itu kan beda ya. Oke.
Gambarannya kurang lebih kayak gini. Jadi manusia itu punya dia respon ya, merespon, kemudian meresponnya ada di komputer dengan dikontrol gitu kan. Kemudian ada mesinnya di komputer, baru mesinnya ini outputnya berupa display. Displaynya bisa berupa layar HP, bisa berupa layar monitor atau TV, atau bahkan di VR bisa juga gitu. Kemudian inilah pakai sensor ke outputnya, muter terus kayak gitu. Ini yang ada di informasinya, bagaimana manusia mengolah informasi. Sedangkan dari jenisnya, memori manusia ini dibagi jadi tiga. Ada yang sensory memory. Jadi ini apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita cium, kita langsung ingat. Oh, rasanya cabai itu pedas gitu. Oh, ternyata kalau mangga itu manis atau kecut. Itu langsung ingat gara-gara dengan sensornya tadi aja. Jadi panca indera tadi ya. Kemudian ada juga yang short term memory. Ya, ini paling enak, ini dia mengingat, manusia itu standarnya mengingat 9 digit. Itulah kenapa kalau di rekeningnya di bank-bank itu pasti, kalau di BCA lebih dikit ya, tapi ada beberapa rekening itu panjang banget. Nomor HP aja udah berapa digit gitu. Tapi sebenarnya manusia itu lebih enak hafalnya 5 sampai 9 digit. Dan kalau short term memory ini paling sering itu kalau kita lagi nagih utang atau lagi ditagih utang, tiba-tiba lupa gitu, utangnya piro. Oke. Tapi ada yang terakhir tuh long term memory, LTM, menyimpan informasi secara permanen. Ini biasanya akan kelihatan kalau bahasa kita tuh sekarang, anak-anak zaman sekarang ngomongnya gagal move on gitu ya. Kenapa sih kok banyak yang gagal move on dari cinta pertama? Oh, pemenang cinta pertama itu. Karena apalagi pas ditinggal, pas lagi sayang-sayangnya, aduh, si Via Valen lagi ya. Oke, karena ternyata di situ dia pertama kali merasain jatuh cinta, tapi pertama kali juga dia disakitin. Nah, itu akhirnya muncullah LTM tadi, long term memory. Makanya kita harus bisa move on dong. Kita harus bisa mengakali ini tadi, memori-memori manusia. Oke, ini kita ngomongin apa sih? Oke, lanjut ya. Ini warna warna apa ini? Red ya, atau biru ini? Ini merah. Jadi mungkin teman-teman ada yang buta warna, ini warna merah. Dan warna merah ini kalau full kayak gini gampang kita tahu. Tapi ketika dia terselip di sebuah bagian, belum tentu mudah. Nah, ada dua contoh, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu kita langsung tahu, karena hijau semua ada merah satu. Tapi sebelah kanan susah nyari merah. Ini ngefek. Jadi ketika kita mau membuat sebuah sistem, kita nyari visualnya yang gampang ya kayak gini contohnya. Jadi ada yang dibuat pop up gitu ya, langsung kelihatan. Jadi orang nggak perlu nyari warna merah yang mana, langsung kelihatan. Ini contoh aja. Kemudian, nah ini tadi bagaimana reaksinya. Tadi ada blank screen, red screen ya kan. Kemudian bisa mendeteksi seberapa cepat tadi. Nah, itu tadi kalau dipencet, kalau tadi itu berupa pencetan susah kan gitu. Nanti itu bisa dihitung, oh ternyata dengan model yang gini tadi, yang sebelah kanan, ternyata butuh waktunya ternyata 10 menit. Tapi yang di sebelah kiri hanya 1 menit. Nah, berarti itu yang akan kita gunakan. Yang respon time-nya paling cepat. Gitu kan. Nah, respon time ini ngefek juga ketika orang mendesain sebuah produk gitu kan. Nah, kalau kita aja kebiasaannya buka pintu kayak gitu, tiba-tiba kita rubah, ya mumet juga. Kita lihat video di Jepang ya, gimana dia mendesain sebuah pintu. 輸出拡大に非常に大きな役を果たすわけだ。はい。そこでだ。はい。田代ですけど書類をお持ちいたしました。Nah, dia mau masuk. Nah, pintunya ternyata susah. Ternyata pintunya geser ya, bukan didorong. Oke. Hai.
何やってんの？ Nah, kalau pintunya diganti-ganti gini ya mumet juga gitu ya. 違うよ。はい、田代ですけど、書類をお持ちいたしました。はい、ダメ。何やってんだよ。帰ってこい。閉めて。 Nah, ini contoh desain pintu yang tidak normal. Oke, kita lihat lagi. はい、田代ですけど、書類をお持ちいたしました。はい、ダメ。入ってこいってほら。入ってこい、入ってこい。回ってくんだから。大丈夫か？というわけで、私の報告は以上です。はい、ご苦労さん。はい。じゃあ帰っていいよ。よろしいですか？どうもお疲れ様でした。じゃあ今の現在してたな。はい。来週月曜までに一応まとめてくれるか？はい。じゃあ来週月曜日は1時から。はい。グループ A 会議だ。はい。じゃあ今日は会議だ。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。どうも。どうも。Oke. Ya, itu contoh aja intermezzo ya. Jadi kalau kalian tahu sekarang bahkan Xiaomi sudah punya gagang pintu yang dia ada teknologinya. Bisa bukanya bisa pakai kode kayak ATM gitu, bisa juga pakai fingerprint atau pakai aplikasi juga bisa gitu. Tapi dia nggak ngerubah desain awalnya tadi karena orang sudah terbiasa, memorinya itu sudah ingat kalau pintu yang bukanya pasti kayak gitu. Tapi kalau pintunya dirubah cara bukanya ya mumet juga gitu kan. Oke, selanjutnya ada tadi kita sudah ngomong panca indera. Ada indera penglihatan, indera penciuman, dan indera-indera yang lain ya. Termasuk indera bakti. Kita lihat, ada sight, penglihatan, ada di touch, kemudian ada pendengaran, rasa, dan penciuman. Jadi sebenarnya paling gampang yang sering kita lihat sekarang bentuknya ya kita pakai indera ini kita lihatnya penglihatan ini dengan layar itu mayoritas kayak gitu. Tapi bagaimana dengan ketika dia harus tunanetra nggak bisa lihat, ya dia akan pendengarannya ini ya akan lebih sensitif. Gitu. Nah dari pendengaran ini akhirnya dia bisa mendengar bahwa frekuensinya terbatas dan itulah yang bisa dilakukan gitu kan, pendengaran. Selain itu juga ada namanya luminance, banyaknya cahaya yang dipantulkan dari permukaan suatu objek. Gitu. Ini sebenarnya lebih mudah kalau di produk-produk Apple sekarang ada namanya nits. Nah, kalau di MacBook Pro itu kalau nggak 1000 nits sama kayak di Apple Watch 1000 nits. Jadi artinya apa? Kadang ketika gadget kita ini dilihat di bawah terik matahari itu kadang nggak kelihatan. Ya, itu karena nitnya nggak bagus. Tapi kalau nitnya semakin tinggi, dia akan mudah dilihat. Gitu ya. Oke, kontras. Nah, ini kontrasnya. Jadi ketika backgroundnya putih, ya tulisannya jangan terlalu kontras. Jadi harus dikeluarkan gitu. Jadi dia akan kelihatan lebih menonjol dengan warna yang lebih kontras tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya penelitian menarik banget di IMK. Salah satunya adalah namanya ScanPad ini. Kalau kalian tahu, website itu manusia itu akan lihatnya kayak gini. Contoh di yang ini ya, yang apa warna ungu ini ya. Ternyata orang itu loncat-loncat lihatnya kalau websitenya bentuknya kayak gini. Kita lihat kalau Google juga sama, ternyata orang lebih fokus di sini, di yang merah-merah ini ternyata orang bacanya lebih banyak di situ. Ini efek. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah website gitu. Ini contoh lagi. Wah, ini mumet banget bacanya, terlalu banyak hal yang informasi yang harus dibaca di sini. Jadinya mumet. Itulah kenapa kalau di
websitenya Apple, dia mayoritas langsung pakai gambar, tulisannya nggak terlalu banyak. Tulisannya nanti ada di dalam website tadi. Nanti kalau diklik baru muncul informasinya. Ini menjadi sebuah penelitian. Gimana sebuah website itu user friendly atau enggak. Tapi ada juga yang bentuknya sentuhan. Nah, sentuhan ini banyak bisa ke layar atau bisa ke hal-hal yang lain. Nah, ini ada sebuah produk yang menarik banget. Kalian tinggal beli alatnya yang di atas ini. Nah, ini namanya produknya apa? Nanti kita lihat di video ini. Jadi dia merubah semua hal yang ada di dunia nyata itu menjadi input. Bisa jadi keyboard, bisa jadi joystick, bisa jadi macam-macam. Kita lihat bareng-bareng. Unleash your creativity with Makey Makey, a USB gadget that can turn just about anything into a computer input. Simply find something that can conduct a small amount of electricity, connect it with the included alligator clips, and then start to experiment. Get your creative juices flowing and make a beatbox. Pun, pun, city. And with millions of compatible apps along with the ability to make your own, the sky's the limit. Whether it's a DIY game of Operation Ooh, yeah. or a ninja sound effect machine, you can create something incredible with Makey Makey. Buy Makey Makey and shop for hundreds more amazing gifts at bat19.com. Bat19.com. Oke, Makey Makey. If you haven't checked out our videos for the air swimmers or the animal ball poppers, Ah. make sure to do that. Dia Subscribe to Bat19 here on YouTube if you're not already. pisang bisa jadi This keyboard, little song I gitu like ya. to call a whole bunch of fun. Oke. Itu contoh dengan touch. Sebenarnya kalau dari proses pembelajaran kita bisa lihat yang paling atas itu active learning, yang bawah passive learning. Jadi kalau kita belajar hanya cuma baca doang, lihat doang, read doang, kita paling mentok 10%. Tapi kalau kita melihat terus mendengar itu 20% sampai lihat video dan diagram, dan paling bagus sebenarnya dengan presentasi gitu kan. Itulah kenapa saya kasih tugas di IMK ini, kalian harus minimal satu orang minimal sekali presentasi sekali. Ya, apalagi melakukan langsung gitu. Gimana caranya meneliti di IMK ini. Gitu ya. Jadi intinya ketika paling bawah kita hanya baca dan lihat doang dan dengar doang, itu kita cuma bisa mendefinisikan, membuat list, describe, dan menjelaskan. Tapi kalau paling atas kita bisa menganalisis, mendefinisikan, bahkan membuat dan menciptakan. Gitu ya. Oke, kecerahan ini efek banget. Itulah kenapa sekarang di Android dan di iOS mayoritas sudah ada namanya dark mode. Dark mode ini selain memudahkan kita melihat membaca ketika gelap, dia juga kelebihan lainnya bisa menghemat baterai, terutama layar-layar yang AMOLED ya, yang punya Samsung gitu. Kenapa? Jadi itu pixel-pixelnya dia mati ketika kecerahannya berubah menjadi hitam kayak gini. Ini beda banget dengan warna yang putih, yang dominan putih. Ini juga sama, yang selanjutnya mempengaruhi juga di indera kita adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Ini namanya viewing angle ya. Biasanya kalau kita lihat di laptop atau di monitor yang mahal dan monitor yang enggak, yang bagus dan enggak, itu kelihatan banget. Bisa nggak ketika kita lihatnya lurus kayak gini sama lihat ke samping lagi seberapa besar view angle-nya gitu. Ini ada di sini, sudut dan ketajaman penglihatan. Tapi ada loh, kita ngomongin cinta ya. Cinta itu sebenarnya jorok kan. Ku mencintaimu, taimu. Tapi kalau kita ngomongin cinta, sebenarnya kalau di Indonesia tuh ngomongnya cinta. Tapi kalau bahasa Inggrisnya love gitu kan. Tapi kalau di bahasa Arab namanya hubun. Wah, anak uhibuki gitu. Kalau di bahasa Korea sarang gitu ya, saranghe gitu. Ini ternyata cinta semua itu bisa diartikan hanya dengan bahasa gitu kan. Nah, itulah juga manusia punya bahasa dengan cara yang interaktif yang berbeda-beda. Nah, inilah bagaimana bahasa bisa digunakan oleh pengguna atau user. Ini bisa mempengaruhi komunikasi kita dengan komputer. Jadi ngefek ya, kalau kalian bikin aplikasi buat contoh buat nenek-nenek yang ada di
Jawa, ya kalian pakai bahasa Jawa aja lah. Malah susah kan kalau bikinnya bahasa Inggris gitu. Ini ngefek banget. Jadi silahkan bahasa ini bisa disesuaikan sesuai dengan usernya. Oke, kita akan coba baca bareng-bareng. Saya kasih waktu 5 menit untuk baca ini. Kira-kira bisa baca nggak ya? Oke, kita coba baca ya bareng-barengnya. Saudaraku, untuk yang suka ngetik salah, nggak usah dikoreksi. Oke. Percaya atau tidak, menurut suatu penelitian di Universitas Cambridge, urutan huruf dalam kata tidak penting. Cukup huruf pertama dan terakhir yang ada pada tempatnya. Kalimat bisa ditulis berantakan, tetapi kita dapat membacanya. Tetap kita bisa membacanya. Gitu ya. Ini disebabkan karena otak kita tidak membaca huruf per huruf, bukan kata per kata. Luar biasa kan? Otak kita tuh keren. Wah, ternyata saya punya otak, Pak. Oke. Salam untuk keluarga, sehat selalu, tetap semangat. Sadar atau enggak, dan Anda baru saja membaca dengan tulisan yang berantakan. Wah, inilah kehebatan otak manusia, apalagi menciptakan otak kita, Tuhan yang maha sempurna. Bagi yang bisa membaca ini berarti otak kanan, otak kirinya masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau nggak bisa berarti nggak berfungsi dengan baik. Sesono. Intinya apa? Banyak kita tuh typo, salah tulis. Kenapa? Karena human error tadi. Bisa juga karena keyboardnya yang kurang pas. Itulah kenapa bedanya laptop gaming sama laptop yang biasa itu beda harga, beda rasa. Coba aja kalian pakainya laptopnya ROG, itu ngekliknya enak banget, tactile banget gitu ya. Dan bentuknya keyboard tuh beda-beda sebenarnya. Oke, bisa nggak kalian inget nggak urutannya ini hurufnya? Mumet kan? Wah, dulu waktu saya di kantor belajar ngetik 11 jari. Padahal jarinya cuma ada 10. Tapi 11 jari kayak gini. Oke, tapi intinya ini yang sedang dikoreksi. Itulah kenapa kalau di Android kita lihat sekarang sudah bisa pakai multiple bahasa, bisa prediction gitu ya. Dulu ramenya ada di BlackBerry, dia pakai singkatan, enter atau spasi, dia langsung berupa satu kata-kata. Tapi kalau di Android sekarang lebih mudah. Bahkan ngetiknya pakainya swipe sekarang, bukan lagi ngetik. Oke. Ini juga sama, kita akan lihat sponsornya Google. Waktu itu dia masih baru launchingnya Google Translate, dan ini hanya dengan kamera aja dia bisa mengartikan. Ini membantu banget waktu saya kemarin ke Spanyol, gak ngerti bahasanya, ini yang membantu banget. Tapi yang unik di Spanyol adalah anak-anak kecil usia 5-7 tahun itu udah pinter bahasa Spanyol di sana. Ya heran. Lalu di Indonesia nggak ada yang bisa bahasa Spanyol. Ya mesti Pak, itu Spanyol gitu. Oke, kita akan lihat gimana lagunya La Bamba dibuat versinya Google Translate. Nah, jadi dia di-scan gitu, muncul uji, tes, tulis Jedan. Oke, La Bamba. Hariba. Pontisere, portisere. Oke. Saya kapitan. Up, down, up, down. Google Translate. Yeah. Oke. Ini kalian bisa
bikin kayak gini juga, tapi lagunya lagu daerah, contohnya Abuse. Itu menarik Abuse itu. Abuse kokondao ya rabe sore sore, itu ternyata artinya seorang cucu yang pamit kepada neneknya, dia itu mau pergi ke pulau, dia mau merantau kayak gitu. Tapi coba bikinnya iklannya kayak gini Google Translate. Itu kan nice banget gitu kan. Oke, ini contoh aja bagaimana bahasa itu bisa ngefek ke user interface kita gitu. Nah, yang selanjutnya ada namanya ergonomik. Jadi ergonomik ini simple banget, aspeknya kayak gini. Gimana sih pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Contoh, ketika kita pakainya desktop sama pakai desktop PC ya, sama pakai tab atau pakai HP, pasti kerjanya beda ya. Apalagi pekerjaan itu bosenin apa enggak gitu. Kemudian dia ngasih tantangan apa enggak. Kalau kalian main game mau pakai layar kecil, mau pakai layar gede, kayaknya tetap seru ya tantangannya. Tapi dia punya arti khusus nggak bagi sebuah pekerjaan gitu. Contoh ilustrator. Ilustrator dia disuruh gambar pakai pen tab, ya gampang. Tapi ilustrator suruh gambar pakai mouse, apalagi pakai keyboard, wah mumet ya. Habis gitu toolnya pakai Excel lagi gambarnya, ampun. Nah ini efek, ini aspek ergonomiknya itu memudahkan kita nggak? Contohnya lingkungan fisiknya, pencahayaannya kayak gimana, kualitas udaranya kayak gimana, gangguan suara ada nggak? Gitu. Itulah kenapa sekarang mikrofon ada mikrofon yang ada windshield-nya gitu ya, dia ada kayak bulu-bulunya itu untuk mengurangi suara angin gitu. Keamanan kerja gimana biasanya bekerja kayak gimana. Itulah kenapa kalau kita lihat kamera sekarang sudah ada 3 minimal ya. Ada DSLR, kemudian ada yang mirrorless dan ada yang ini yang kecil. Oh, bagi jenengnya ya. Ya, kamera pocket lah ya. Ini bedanya apa? Ketika kamera pocket mah enak karena namanya aja pocket, jadi pocketable ya, bisa disaku gitu. Tapi pegangnya susah, sensornya jadinya kecil gitu. Di mirrorless kebalikannya dengan mirrorless tadi. Mirrorless ini dia lebih gede, lensanya bisa diganti biasanya. Cuma pegangannya juga masih susah karena dia kecil. Itulah kenapa yang di gundukannya ini kayak punggungnya itu selalu ada kayak gitu. Kalau DSLR gede, ya, tapi berat dan kualitasnya memang bagus. Nah, ini memang ditujukan untuk orang-orang yang berbeda. Kita mau yang mana nih? Gitu. Bahkan DSLR ada yang full frame, ada yang enggak. Sekarang layarnya sudah ada yang bisa diputar, bahkan sudah touchscreen. Bahkan kalau Sony ada tambahan aksesoris itu, dia ada tambahan grip di bawahnya. Gitu. Itu baru kameranya, belum lensanya gitu. Lensanya ada yang bentuknya pancake kayak kue gitu kecil, biasanya 50 mili, 35 mili kayak gitu. Biasanya lensa fix ya itu yang nggak bisa di zoom in, zoom out, cuma main di tadi bisa di diafragmanya bisa dirubah-rubah aja. Tapi ada lensa tele yang kayak bazooka ini. Nah, kita tujuannya apa nih? Memudahkan kita apa enggak? Tapi ada juga loh lensa yang zoom tapi nggak kayak ini. Nggak kayak yang bazooka itu. Yang bazooka itu lebih buat orang yang di alam, kayak National Geographic atau di olahraga. Itulah kenapa kalau di stadion, biasanya pasti ada orang-orang megang ini. Karena zoomnya bisa jauh banget. Tapi memang berat. Nah, coba aja kalian fotonya foto-foto cuma buat having fun aja pakainya kamera bazooka ini. Kesel ya di jalan. Oke, itu. Kemudian, nah ini ada sebuah tutorial dari Wall Street Journal gimana caranya kerja yang baik itu. Loh Pak, saya tuh mau duduk di kursi tapi kakinya nyangkut Pak, gantung. Gimana solusinya? Di sini ada semua. Kita lihat videonya bersama-sama. Here's your desk. Your chair, monitor, keyboard, mouse, phone, a plant? Sure. Problem is, your desk isn't really built for you. Nah, It's for anyone. karena ini Spending 8 hours a diciptakan day untuk reaching, semua orang, jadi slouching, kita harus craning can lead to menyesuaikan pain. kursinya At least ya dan that's what John mejanya. Sidkay from the Hospital for Special Oke. Surgery says. I do say that every day. So he's here to, well, he can tell you. I'm here to show you how to set up your desk ergonomically so you can avoid pain later on in life. Step 1, adjust your chair. Nah, itulah kenapa kursi The average desk gaming height itu is 29 mahal centimeters tall. dan memang bisa diputar-putar, bisa disesuaikan. That's where your Karena chair dia is. duduknya lama First thing banget. you want to do is adjust the height. When you do, make sure your elbows are bent to
Nah, 90 degrees. 90 So if a derajat. person's feet are not touching the floor, this could become Nah, an ini yang issue. tadi yang What kakinya are you gonna get for a gantung. footstool? Nah, bisa dikasih kayak gitu. If you don't have access to a Atau footstool, pakai we kertas gitu. recommend using a ream of paper. Karena kalau gantung dalam waktu lama Step itu 2 bisa is adjust capek the gitu monitor. kan. Atau monitornya Step ditinggiin. is to have the monitor close enough, about arm's length, so you're able to read without having to strain your eyes or to bend forward and adjust your posture. Ini kalau What you bisa want to do is dia raise the lurus dengan monitor up mata till the top of the screen sampai is eye setinggi level. itu. If your monitor is not adjustable in height, use your reams of paper. Much better. If you work from two monitors, Nah, consider kalau how dua you use monitor them. juga beda If you ya have a settingannya. primary monitor, you want that directly in front of you. If you use both monitors equally, you want them lined up so you are in the middle of the two. For a laptop, you want to use a kickstand to raise the screen up to the proper height. Then you can attach an external keyboard and mouse to it. Step number 3 is to mind your mouse and your Oke, keyboard. ini kalau mouse dan keyboardnya. Where your hands end up is where your keyboard should be. Tergantung kalian left Your handed mouse atau should end right up handed next gitu to kan. your keyboard. Lebih cenderung ke Move from the kanan elbow apa instead kiri of your tangannya. shoulder to prevent overuse or strain or pain. The key is not to reach for your tools. Step 4 is to position your phone. Kalau telepon kayak gimana? You want to put the phone on your non-writing side so you don't have to cradle it to your shoulder. This could eventually lead to neck pain. If you're on the phone a good portion of your day, you want to consider using a headset. That way your hands are free to write down anything or to type on the computer. Step 5, move. After 10-15 minutes, we all begin to slouch in our chairs. So here are some basic exercises you can do while sitting in your chair. The first exercise is a chin tuck. The second exercise is for your upper traps. You're going to do a basic stretch where you bend your head to one side and then gently pull for a little more oomph. Third exercise is called a scapular retraction. You basically are going to squeeze your shoulders back. The fourth exercise is for your lower back. This is what Oke, we call ada pelvic senamnya thrust. juga ya. The most important thing Bagaimana you biar want to do is ini get namanya out of the ergonomik. chair. Gimana Every cara hour, kita get up and walk. Get something to kerja eat, something to drink. dalam posisi Just yang get up. nyaman. Gitu. John? John, are we done? Yeah, we're good. Great. Oke. Selanjutnya adalah tentang warna. Ini materi yang terakhir ya. Jadi di warna ini yang menarik adalah banyak banget warna-warna yang luar biasa terinspirasi dari nature, dari alam. Contoh ini ada jeruk, kemudian ada anggur, ada cabai, ya kan. Itu semua menginspirasi, apalagi kalau kita lihat hewan-hewan kayak burung itu cendrawasih bagus kayak gimana warna-warnanya, kombinasinya itu bisa menginspirasi desain-desain kita sebenarnya. Tapi sebelum ngomongin ke sana, kita coba ingat kembali gitu kan. Ternyata warna ini ngefek, ada warna hangat. Ada merah, jingga, kuning itu warna-warna hangat ya. Ada yang warna dingin, itu warna biru dan ungu, tapi ada warna netral, putih, hitam, dan abu-abu. Tapi kalau putih abu-abu, itu SMA berarti ya, beda lagi. Oke. Hati-hati dengan penggunaan warna. Kalau merah ini memang kalau buat kaum muda itu menunjukkan tentang love dan passion. Tapi kalau merahnya merah terlalu cerah, itu merah darah, berarti itu ngomongin energi sebenarnya. Tapi hati-hati kadang kita dianggap kurang sopan dengan warna merah. Gitu. Kemudian orange. Orange ini dulu saya nemu filosofinya waktu saya naik perahu di subuh-subuh gitu kan. Kalau kalian lihat di pelabuhan itu, waktu itu saya ke Bali kalau nggak salah. Kalau di Bali itu kenapa kalau pas jam-jam subuh itu lampunya bukan lampu yang putih, malah lampunya mayoritas orange. Waktu itu saya tanya ke petugasnya di sana, ternyata kalau lampu putih di subuh-subuh itu kelihatan kabut, jadi nggak kelihatan kalau itu lampu. Sedangkan orange dia akan tetap kelihatan. Itulah kenapa warna orange itu dia akan selalu kelihatan meskipun dalam kabut. Oh, sopo, nah ya filosofi nggak jelas ini. Kemudian warna kuning ini artinya semangat, ya, lebih ramah, warna gelap, dan ini biasanya dipakai buat restoran. Merah sama kuning ini. Kenapa? Ya biar orang itu makan cepat terus pergi cepat, atau enggak beli barang yang lebih banyak lagi. Lihat aja di McDonald, KFC, Burger King itu arahnya masih kalau nggak kuning merah. Biar orang-orang itu rotasinya cepat. Biar orangnya terlalu nyaman berduduk di situ ya udah. Akhirnya antri kan, nggak banyak orang yang beli makanan di sana. Ini contohnya kuning dan merah tadi. Kalau yang warna hijau ini dia kesuburan.
kesembuhan, keamanan, relax ya gitu. Tapi kalau biru terang kayak Facebook itu artinya bersahabat, safe, aman gitu kan. Ini dulu Friendster juga warnanya biru kalau nggak salah. Kemudian berubah Facebook. Facebook sekarang sudah beralih lebih banyak lagi. Sudah ada dark mode juga di websitenya. Kemudian ada biru gelap. Ini menenangkan ya, kepercayaan, stabil, dan maskulin. Tapi kalau ungu ini ngomongin tentang kemewahan, glory, gitu, kekayaan, ambisi. Ya ini kayak Amikom banget ya, warna ungu. Romantisme, bahasa lebih misterius. Oke. Tapi kalau hitam, hitam ini dia biasanya elegan malahan. Dia mendukung warna lain di sekitarnya. Oh, Pak, saya mau lebih misterius lagi, Pak. Jadi saya backgroundnya hitam, tulisannya hitam, sampai desainnya semua hitam. Oh, ya, Mas, misterius cetak gitu ya. Enggak, Mas. Jadi kalau hitam ya tetap aja tulisannya putih. Jangan hitam juga, nggak bisa kebaca. Apalagi warnanya juga gitu kan. Putih kebalikannya, ini dia kebersihan, kemurnian. Itulah kalau di website Apple dia zaman dahulu kala putih semua. Kalau sekarang sudah mulai full color, tapi backgroundnya tetap putih. Jadi kelihatannya lebih clean dan elegan gitu ya. Ini ada sebuah video, ini akan menjelaskan tentang warna itu kayak gimana. Mulai dari nanti perpaduan warnanya gimana, kemudian nanti penempatannya seperti apa. Kita lihat bareng-bareng videonya. Color. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, Nah, ini yang kita even jelasin tadi ya. communicate something important without using words at all. Nggak usah pakai kata-kata, pakai warna So aja how bisa. do we know which colors look good together and which ones don't? The Nah, answer mana is yang bagus dan mana yang enggak. color theory. Nah, ini ada teorinya warna itu. Artists Jadi and nggak designers ngasal have pakai followed aja. color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design Nah, or putting together the perfect bisa outfit. juga pakaian kita biar All matching it itu kayak takes is gimana. a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Nah, basicnya warna Remember itu cuma learning about ada primary and primary secondary color, colors in cuma school? ada 3 Then you ditambah already 3 have some knowledge secondary of color color ya. theory. Red and Nah. yellow make orange. Oke, Yellow and blue, biru, green, kuning and jadi blue and red hijau, make purple. ungu itu terdiri dari merah If we dan mix biru. these colors together, we get even more in-between shades, Nah, like red-orange and yellow-green. biru, green. All together, they form what's called a color wheel. Nah, ini You color can wheel. probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. Nah, ada These are namanya terms you might hue, never see in daily life, but saturation, they're dan the key to value. understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Oke. Hue is the easiest one. Nah, ini It's basically just warnanya another word for sama, color. cuma Saturation refers to Nah, intensity. In other words, saturationnya whether the color bisa appears lebih more subtle or more vibrant. lebih mudah atau lebih menonjol gitu. Value Kalau has to do enggak, with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. dengan So satu how do we warna put aja this bisa berubah all banyak together hal. to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. Nah, All namanya you color need is a harmony. color wheel. The easiest formula for harmony is Nah, ini yang pertama namanya monochromatic because it only monochromatic. uses one color or hue. Pakainya satu warna Just pick a aja, spot on the color wheel tinggal and use di your knowledge of saturation and nah, value to saturasi create dan value-nya variations. tadi yang dirubah. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. Ya, ini udah pasti matching, ini enak nih. An analogous color scheme Ada uses juga yang colors namanya that are next to analogous. each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like Dia blues pakainya and 3 greens. gitu ya, yang Don't be berdekatan. afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Oke. Ini formula yang Complementary kedua. colors are Yang opposite each other ketiga, on the wheel. complementary. blue and orange, Ini dia or the berlawanan. classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones.
Bisa dibuat lebih A split gelap atau complementary lebih color scheme uses muda the colors on warnanya. either side of the complement. Bisa juga This gives you split the same level complementary. of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect Mirip triangle dengan on the tadi, middle. tapi ini 3 These ya. combinations Tiganya tend to be pretty striking, sama kaki. especially with primary or Joker secondary itu colors, pakai warnanya so be itu. mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using Ini not sekarang one but 2 kotak. complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an Nah, ini accent. kalau ada dominan. Warna dominannya satu, yang lainnya cuma aksennya There are a doang. few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? Nah, The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. Readability is an important factor in any design. Your colors should be legible, engaging, and easy nah on the legible itu eyes. bisa dilihat dengan Sometimes mudah. that means not using color, at least not in every little detail. Nah, kadang kalau warnanya Neutral terlalu colors banyak, like black, white, and gray juga can kurang help you oke, balance ya. your design. So when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the Oke, tone of ini yang your kita project jelasin tadi and ya. choose a color palette. Oke, ini kita bahas sedikit tentang harmoni. Color harmoni itu kayak gimana? Yang pertama tadi monochromatic, ini satu warna yang dominan tapi dikasih intensitas yang berbeda. Cocoknya kalau minimalis desain ya. Ini contoh kalau aplikasi dengan warna yang satu tadi dengan perubahan saturasinya. Adalah yang analogis tadi yang kita sudah bahas di video tadi, warna yang berdekatan dalam roda. Bisa 3 atau 4 gitu kan. Tapi lebih mudah kalau simple. Gini contohnya, dia pakai 3 warna atau 2 malah. Selanjutnya adalah yang analogis, masih nomor 2 tadi. Ini warnanya yang paling dominan. Ada satu warna dominan, yang lainnya cuma sebagai hurufnya, fontnya, atau mungkin gambar-gambarnya gitu ya. Complementary, ini warna yang berseberangan dari roda warna, ciptakan dinamis, dan warna tadi sama, ada yang satu yang dominan, yang lain cuma sekunder aja. Contohnya ini dominan warna merahnya, yang lain cuma sekedar tambahan aja. Ada yang triadic, ini 3 warna seimbang sempurna terhubung dengan segitiga sama sisi pada roda. Ini bagusnya buat kartun sebenarnya. Nah, tapi nanti hati-hati juga kalau kita menggunakan warna terlalu banyak, kadang malah nggak jadi elegan, malah kacau website kita atau aplikasi kita. Bisa juga modelnya kayak gini ya, ada banyak cara, tinggal nanti kalian mainkan aja mau kayak gimana. Nah, yang perlu diperhatikan ini, warna-warnanya merah dan hijau itu tadi sudah saya sampaikan, hati-hati dengan penggunaan warna ini. Kemudian ada warna biru murni, ini hati-hati kalau dipakai buat teks, karena kadang nggak begitu kelihatan. Kemudian hindari warna yang berlebihan. Nah, warna ini cukup kayak tadi, kebanyakan 3, 4 gitu lah, jangan lebih dari itu. Kelompokkan elemen-elemen yang saling berkaitan kayak tadi ya, latar belakangnya sama, dan urutkan warnanya. Ini kombinasi warna terburuk, jadi jangan sampai pakai kayak gini, latar belakangnya putih ya kan, garis atau teksnya kayak kuning, wes itu nggak kelihatan banget. Nah, jadi kalau kalian nanti kan di tugas UTS kalian akan membuat sebuah prototype. Karena akan bikin sebuah user interface dengan warna-warna yang kalian pilih sendiri. Kalau warnanya pakai ini, otomatis nilainya jelek gitu. Bahkan mungkin bisa 0 ya. Udah backgroundnya kuning, tulisannya putih, ampun gitu, nggak bisa kelihatan. Backgroundnya biru, tulisannya hijau, udah nggak kelihatan juga. Oke, nanti silakan pakai color wheel tadi, atau paling mudah ya tadi, amati biru dan modifikasi. ATM ya. Dilihat desainnya bagus. Tapi tenang, kalau kalian ternyata besok itu UTS-nya nanti buatnya untuk orang yang tunanetra yang nggak bisa lihat warna, atau mungkin yang buta warna ya, kalian tetap bisa membuat kayak gitu. Nanti bentuknya mungkin bisa shape-nya yang akan kita mainkan. Jadi tadi kan hanya penglihatan, tapi kalau sentuhan akan beda, pendengaran juga berbeda. Ini adalah contoh Lego. Dia bikin mainan yang Lego anak kecil itu, dia bikin Lego Braille. Jadi tulisan yang buat
tunanetra, teman-teman yang agak kesusahan atau yang low vision, yang lihatnya tapi susah banget. Jadi penelitian saya kemarin kayak gini. Ini kita lihat Lego buat tunanetra di video berikut ini. Oke. Jadi kan kalau tahu, kalau kita pakai braille itu susah banget sebenarnya. Harus dicetik-cetik lah kayak gini nih. Pakai mesin tik susah banget, bacanya susah. Nah, I started learning Braille when I was 5. It empowers me and enables me to harus do things ditusuk-tusuk that I gitu. would never been able to do before. Kemarin saya ke What we are doing here yayasan ada di Jalan Parangtritis itu, ya mereka kesusahan memang kalau pakai braille. to help children Nah, learn Braille and to engage with the process of Braille. Children dislike making mistakes. If you're using a braille machine, your mistakes are there, written large. Children love being able to make something and jadi make it if it's kalau wrong, pakai keyboard and ini make it anak-anak okay. sering salah. That is the important Itu thing kan that bikin Braille anak-anak gives males us, kan is it nulisnya makes masalah-salah terus. mathematics, Tapi dengan English, pakai braille ini lebih Spanish, mudah. French, literacy far more accessible than it ever was before. At the moment, we've just been multiplying, dividing, Including including the decimals, and decimals. which is quite challenging. Very challenging. Hundreds, tenths. Nah, itu dia belajar matematika pakai braille. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk gitu. In Spanish is giving us another tool to explore learning languages. And Paige, you enjoy it, right? Yeah. Muy bien. Y finalmente, Gracias. It's different for anything I've done before, and especially with younger students, I think it helps them to. Oke, ini contoh ya. Jadi nanti kalian juga bisa bikin untuk tunanetra, tunarungu juga boleh. Ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Jadi intinya manusia ini mudah banget. Jadi jangan mempersulit manusia. Jadi ada yang teknologi itu malah jangan bikin ribet, tapi malah bikin mudah, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Terima kasih banyak. Kalau emang ada pertanyaan silahkan komen atau langsung bisa japri ke saya. Kita akan diskusi lagi. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan lihat presentasi teman-teman kita yang sudah membahas, ada tentang user interface-nya smartwatch, ada yang tentang desktop, ada yang tentang smart car ya kan. Di mobil pintar tuh kayak gimana, nanti kita akan lihat bareng-bareng videonya bergantian. Di minggu-minggu selanjutnya juga kalian akan dapat jatah minimal setiap kali pertemuan itu ada 6 orang yang akan presentasi dengan membuat video seperti ini. Gitu, dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.